Teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam juga, Antoni sudah Halo. bersedia meluangkan waktunya malam ini untuk kita semua belajar Abhidhamma. Mari kita mulai dengan memuliakan nama Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Waktunya dipersilahkan Pak Antoni, langsung saja. Ya, terima kasih. Ya, jadi malam ini kita melanjutkan diskusi kita tentang cetasika ya. Jadi minggu lalu kita mulai mau memasuki tentang bagaimana persekutuan daripada faktor-faktor mental dan kesadaran-kesadaran yang bersekutu dengannya. Jadi di sini kita mengenal ada dua jenis persekutuan. Yang pertama kita tahu dengan Sampayoga Method dan yang kedua Sanggaha Method. Jadi kita memulai dari yang Sampayoga Method. Di sini kita mencoba untuk melihat bagaimana faktor-faktor mental itu muncul untuk bersekutu dengan kesadaran-kesadarannya. Nampak yang muncul ya dia punya apa ya? Tabelnya nampak? Kelihatan kok, kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Jadi di sini kita mulai melihat bagaimana setiap kesadaran-kesadaran itu muncul bersekutu dengan kesadaran-kesadaran. Yang pertama kita melihat seperti minggu lalu kita sudah melihat bahwa di kolom yang paling sebelah kiri itu adalah cetasika dan barisan paling atas barisan pertama itu kesadaran-kesadarannya. Kenapa kita mesti mempelajari semua kesadaran dan faktor-faktor mental yang bersekutu dengan cetasika tersebut. Di mana sebelumnya juga ada orang yang bertanya, bagaimana jika seseorang yang bermeditasi namun tidak mau menerima atau tidak mau mempelajari tentang Abhidhamma, dalam hal ini juga cita dan cetasika beserta tabel-tabel lainnya ataupun materi-materi lainnya. Jadi di sini kita mengetahui bahwa dalam meditasi ketika kita apalagi menuju ke vipassana, kita di sana akan melihat mentalitas dan materialitas. Ketika kita mempelajari tentang mentalitas dan materialitas, di sana kita akan melihat bagaimana setiap kesadaran yang muncul dan padam beserta juga nanti faktor-faktor mental yang bersekutu. Ketika seseorang yang mengambil faktor-faktor jhana sebagai objek daripada pengamatannya, pada saat itu dia akan melihat bagaimana faktor-faktor mental daripada faktor-faktor jhana itu muncul. Jadi ini sebuah hal yang sangat penting yang harus kita ketahui ya. Jadi pembelajaran daripada
kesadaran dan faktor mental ini menjadi sangat diperlukan. Ya, kita coba melihat persekutuan daripada faktor-faktor mental dengan kesadaran-kesadaran tersebut. Secara umum kita dapat mengatakan bahwa 7 faktor-faktor mental yang esensial. 7 faktor-faktor mental yang kita sebut sebagai sabacita sadarana cetasika bersekutu dengan semua kesadaran. Nah, kalau kita lihat di sini, ketujuh tersebut pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, dan manasikara, dia pasti bersekutu dengan kesadaran apapun. Jadi ketika seseorang misalnya tiba-tiba berkata, untuk kesadaran ini, dia ada bersekutu dengan berapa faktor mental. Pertama, kita sudah pasti mengingat bahwa 7 sabacita sadarana cetasika tersebut pasti bersekutu dengan kesadaran tersebut. Apa saja kesadarannya pasti muncul ke 7 sabacita sadarana cetasika tersebut. Sehingga dikatakan bahwa ke 7 kesadaran faktor mental tersebut bersekutu dengan 89 cita, 89 kesadaran dalam metode singkat, ya, ataupun Vipassana Nyanika, dan 121 kesadaran dalam metode luas ataupun Samatha Nyanika. Nah, kemudian kita melihat 6 pakinaka. 6 pakinaka secara yang kita sebut sebagai faktor-faktor mental yang bersifat partikular atau bersifat tertentu, ya, di sini kita sebut dengan pakinaka, ya, bersekutu dengan baik itu kesadaran-kesadaran indah ataupun kesadaran-kesadaran yang tidak indah, namun dia bersifat tertentu, tidak dengan semua kesadarannya. Jadi kalau dari semua kesadaran yang 89 ataupun 121, kita melihat bahwa faktor-faktor mental di sini dia bersekutunya itu secara tidak menyeluruh atau secara tertentu. Dia memilih di mana kesadaran-kesadaran mana yang akan bersekutu dengannya. Nah, coba kita lihat dari 6 pakinaka tersebut. Di mana Witaka dikatakan akan bersekutu dengan 55, ya. Akan bersekutu dengan 55 kesadaran, dan ini kita mengambil dari yang metode Samatha Nyanika, ya, yang 121. Nah, jadi dari sini dia bersekutu dengan 55. Apa saja 55 tersebut? Dikatakan bahwa 12, ya. Dari 12 aku salah cita tersebut, dia semua bersekutu dengan Witaka. Nah, kemudian 10 dwi pancawinyana. 10 dwi pancawinyana, 10 kesadaran pintu indera, dari 5 pintu indera, 5 pasang kesadaran pintu indera, dia tidak bersekutu dengan Witaka. Ya. Jadi di sini kenapa? Di mana kesadaran-kesadaran dari 5 pintu tersebut, dia sudah ada pasa yang menghubungkan objek dengan indranya. Ya, dalam hal ini dia tidak memerlukan sebuah initial application, sebuah aplikasi awal. Kenapa? Karena kita ketahui juga bahwa 10 dwi pancawinyana tersebut, baik itu caku winyana, sota winyana, nyana winyana, gana winyana, jiwa winyana, dan kaya winyana, mereka merupakan kesadaran-kesadaran hasil yang muncul dengan kekuatan kama lampau. Ya. Jadi merupakan kesadaran hasil Wipaka cita, di mana wipaka cita tersebut dia tidak memerlukan sebuah katakan usaha untuk sebuah pengerahan untuk menghasilkan kesadaran itu supaya kesadaran itu muncul, ya, dalam hal dwi pancawinyana tersebut. Namun kalau kita melihat di kesadaran-kesadaran hasil selanjutnya di Sampaticana, Santirana, Pancawinyana, di sini di mana kesadaran-kesadaran ini karena dia mengikuti, ya, dia menerima, jadi dia harus menerima, dalam hal ini dia mengikuti kesadaran daripada indera di sini, ya, dia bukan artinya bukan muncul karena kontak dengan objeknya langsung, tetapi dia mengikuti. Jadi di sini dia menerima, dalam hal ini Witaka
akan bersekutu dengan mereka semua. Jadi kita melihat bahwa 2 sampatita canacita, ya, 2 kesadaran penerima, 3 kesadaran daripada menyelidiki, dan 1 panca dwara wajana cita, ya, serta mano dwara wajana cita dan hasitu pada dia bersekutu, ya. Nah, jadi kemudian kita melihat juga di 8 mahakusala cita, ya, 8 mahakusala, 8 mahawipaka dan 8 mahakriya atau 24 kama sobana cita, dia bersekutu dengan witaka. Nah, juga ketika kita masuk ke mahagata cita atau kesadaran yang terserap, ya, di sini dikatakan bahwa untuk kesadaran jana, di mana ke-27, ya, ini 27, ya, bukan 12, ya. Ini 27 apana jawana cita, mereka semua yang bersekutu dengan witaka hanya yang berada di kesadaran jana pertama, ya. Jadi 3 kesadaran jana pertama dia witaka muncul sebagai faktor jana di jana pertama, ya, witaka, wicara, piti, suka, ekagata semua muncul. Untuk jana kedua piti witaka sudah dieliminasi, ya, sehingga 2 sampai 5 ini semua sudah tidak bersekutu. Juga di dalam tingkat daripada lokutara di sini juga dikatakan bahwa dia sudah tidak bersekutu. Ya, yang kedua. Yang 1 juga tetap sama bersekutu dengan witaka karena dia mengambil landasan jana pertama untuk memasuki ke kesadaran jana. Nah, kemudian ketika kita masuk ke jana ke wicara dia bersekutu sampai ke jana kedua. Jadi di sini semua sama, hanya di jana kedua witaka tersebut muncul kembali. Jadi di sini ada tiga kesadaran jananya itu muncul. Kemudian di sini di jana keduanya tersebut, di sini ada jana kedua mengambil landasan jana kedua sebagai kesadarannya, maka di sini muncul kembali. Jadi di sini ada 8 jana kedua, ya, di mana itu 8 jana itu semua mengambil landasan jana kedua, yaitu 4 maga dan 4 pala. Jadi di sini 8 tambah 3 ada 11. Ya, jadi akan bertambah 11 di sini, di mana kita lihat bahwa sini dari 55 menjadi 66. Kita melihat adimoka, ya. Nah, kalau adimoka itu faktor mental yang artinya itu sebagai keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan kita melihat dia dikatakan bersekutu dengan 78, ya. Bersekutu dengan 78 cita dalam metode singkat atau 110, ya. 110 kesadaran dalam metode luas. Dari 12 akusala cita, di sini kita melihat di wicikica. Wicikica dia tidak bersekutu dengan adimoka. Kenapa wicikica tidak bisa bersekutu dengan adimoka? Karena kita tahu bahwa ketika seseorang memiliki sebuah keraguan-raguan, ya, maka dia tidak akan pernah mampu mengambil sebuah keputusan. Dia ragu-ragu, ya, apakah ini benar atau tidak, sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan tersebut. Otomatis adimoka di sini tidak bersekutu. Nah, kalau kita melihat lagi di Dwi Pancawinyana, Dwi Pancawinyana juga ini muncul karena merupakan kesadaran hasil. Jadi dia tidak perlu untuk mengambil keputusan dalam untuk kesadaran, memunculkan kesadarannya, di mana kesadarannya muncul sudah dengan kekuatan daripada hasil kama lampau, ya, merupakan kesadaran hasil. Nah, sedangkan ketika untuk menerima ataupun menyelidiki ataupun mengarahkan pintu batin, mengarahkan arus mental serta mengarahkan pintu batin, yang mano rawajana cita di sini, ataupun ketika dia berfungsi sebagai wotapana function atau berfungsi sebagai fungsi mengambil keputusan, dia pasti bersekutu dengan faktor mental keputusan, ya, adimoka. Nah, hasitu-pada juga ketika seorang arahat mau tersenyum, dia juga harus mengambil keputusan bahwa oke, saya akan tersenyum.
Nah, jadi di sini dia semua bersekutu. Nah, sementara itu semua kesadaran selanjutnya, ya, baik yang kama, sobana, mahagata atau lokutara, semua dia bersekutu dengan adimokkha tersebut. Ya, jadi artinya semua kesadaran itu kemunculannya itu dia juga harus memiliki sebuah keputusan. Hanya 10 dwi pancawinyana dan wicikica yang tidak bersekutu. Jadi gampangnya gini, dari 121 hanya dwi pancawinyana yang tidak perlu, ya, kita ketahui sebagai kesadaran hasil dari kekuatan kama lampau dan keraguan-raguan, karena keraguan-raguan itu tidak bisa. Jadi di sini kita langsung 121 kurangi 10 dan 1, ya, kurangi 11 tinggal 110. 89 kurang 11 tinggal 79. Nah, kemudian wirya. Kita lihat wirya di sini, dia juga semua 12 aku salah cita, ya, ini muncul. Dia harus memerlukan sebuah usaha. Tanpa sebuah usaha, tanpa sebuah keinginan melakukan, bagaimana tanpa sebuah semangat, ya, sebuah usaha atau melakukan, bagaimana kesadaran itu muncul. Namun dalam hal kesadaran hasil, di mana kesadaran hasil di sini memang sampaticana dan santirana dan ini semua sampai di panca dwara wajana, ini dia muncul, dia tidak memerlukan wirya di sini, karena memang ini terutama kalau yang paling jelas itu di 10 dwi pancawinyana kita sudah tahu bahwa dia merupakan kesadaran hasil di sini. Jadi menerima dan menerima dan menyelidiki, ya, serta pancadwara wajana sini dikatakan dia tidak bersekutu dengan wirya. Dalam hal ini dikatakan bahwa kemunculan mereka tidak memerlukan sebuah usaha yang terlalu besar, walaupun mereka terkadang membutuhkan sebuah keputusan, membutuhkan sebuah pengarahan. Namun dalam hal kekuatan kemunculannya ini dia sudah terbantu, ya, terbantu oleh kekuatan daripada kama lampau ikut membantu kemunculan. Jadi dalam hal ini dia tidak memerlukan wirya, ya. Namun kalau untuk mano dwara wajana, ketika dia berfungsi sebagai fungsi wotapana, ya, ketika dia berfungsi sebagai fungsi memutuskan, ya, dan juga dia juga ketika dia menjadi fungsi mengarah pintu batin di sini, karena di sini fungsinya dia kan kita ketahui baru mano dwara wajana itu ada dua, ya. Jadi fungsi wotapana dan fungsi mengarahkan pintu batin. Nah, jadi terutama di fungsi wotapana dia memerlukan sebuah usaha wirya untuk kemunculannya. Hasitu-pada juga butuh wirya, ya, tentu tanpa wirya tidak mungkin seorang arahat atau seorang Buddha itu akan tersenyum, ya, dia perlu memerlukan usaha. Nah, sedangkan keseluruhan daripada cita-cita lain yang semuanya itu ini pasti memerlukan, ya, pasti memerlukan wirya. Nah, kemudian piti. Kalau piti kita sangat gampang untuk melihatnya. Di mana ketika kalau di piti kita lihat di sini piti dia adalah perasaan senang, ya, kegiuran. Semua kesadaran yang muncul yang bersekutu dengan piti adalah kesadaran yang perasaannya yang muncul bersifat perasaan senang. Jadi yang dari 12 aku salah cita yang muncul dengan perasaan senang hanya 4 sobana cita yang bersekutu dengan loba mula cita, ya. Somanasa sahagat 4 somanasa cita, bukan sobana. 4 somanasa cita. Jadi 4 sobanasa sahagatam ditigata sampayutam atau wipayutam, namun dia yang bersekutu dengan perasaan senang. Ini piti semua muncul. Nah, juga ketika kita melihat yang lain di dosa pasti tidak, ya. Dosa dia semua bersekutu dengan disertai oleh patiga. Jadi disertai oleh perasaan yang menyakitkan. Wicikica di sini UPK, di udaca juga UPK. Nah, untuk yang semua di 18 ahetuka cita kita melihat hanya
dua kesadaran yang bersekutu dengan perasaan senang, yaitu somanasa santirana cita. Dari 18 itu hanya somanasa santirana cita yang bersekutu, ya. Kita melihat di sini wipaka cita, ya. Hanya di sini somanasa santirana cita satu yang bersifat bersekutu dengan yang disertai oleh perasaan menyenangkan, dan somanasa hasitupada. Jadi dari 18 kesadaran ahetuka, di sini hanya dua kesadaran yang bersekutu dengan piti, ya. Jadi kemudian di 24 kama sobana kita tahu bahwa dari 8 mahakusala ada 4 yang somanasa, sama dengan 8 mahawipaka dan mahakirya masing-masing hanya 4 yang disertai oleh perasaan senang atau somanasa cita, sisanya adalah upeka cita. Untuk yang di mahagata cita hanya mulai dari jana 1, ya, sampai jana 3 yang bersekutu dengan piti, ya. Karena kalau di jana keempat, walaupun kita akan lihat di jana keempat dikatakan dia ada bersekutu dengan suka wedana, ya. Namun di sini dia tidak dimasukkan. Kenapa? Karena Witaka bicara piti, ketika piti dia di jana ketiga dia sudah dieliminasi, ya, lewat jana 3. Jadi dia hanya bisa bersekutu sampai jana ketiga. Jadi sama di Delokutara jana dari 40 hanya yang 3 pertama, 8 jana 1, 8 jana 2, jana 3 ya Delokutara, jadi 24. Total di sini kalau kita hitung ada 51 cita, ya, yang bersekutu dengan piti. Kemudian canda. Ketika kita melihat canda dari 12 akusala cita, kita lihat di sini ada 2 cita yang tidak bersekutu dengan canda, ya. Kenapa 2 cita? Semua kesadaran pada hakikatnya, ya, semua kesadaran pada hakikatnya untuk kemunculannya biasanya memerlukan sebuah wish, ya, sebuah adanya keinginan untuk kemunculannya. Namun hal-hal tertentu dia tidak muncul. Kenapa? Salah satu, ketika seorang juga memiliki keraguan-raguan, ya. Nah, ketika Anda memiliki keraguan-raguan, misalnya antara benar atau tidak, antara mau pergi atau tidak, pada saat itu wish Anda tidak ada, Anda tidak punya keinginan, ya. Jadi di sini Anda ragu, perginya itu nanti saya akan mendapatkan hal yang baik atau tidak. Nah, jadi ketika Anda mempunyai keraguan-raguan di sini, maka tidak ada wish yang bersekutu, tidak ada canda yang bersekutu. Juga dan ketika ada udaca, di mana batin itu dalam kondisi sangat kacau, ya. Ketika batin itu sangat kacau, dia tidak punya keinginan untuk muncul. Jadi pada ketidakkeinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi makanya wish di sini tidak ada. Nah, kemudian untuk 18 ahetuka cita, ya. 18 ahetuka cita dikatakan di sini semua tidak ada. Tidak ada satupun yang bersekutu dengan canda. Jadi di sini kemunculan mereka semua itu, walaupun dia kadang ada yang membutuhkan usaha, namun dia tidak perlu wish, ya, tidak perlu wish untuk kemunculannya. Jadi di sini tidak memerlukan canda. Nah, untuk sisa daripada kesadaran-kesadaran dia sudah pasti membutuhkan canda untuk kemunculannya. Jadi dari sini kita dapat menghitung, maka total ada 69 cita yang bersekutu dengan canda dalam metode singkat, dan 101 cita yang bersekutu dengan canda dalam metode yang luas. Nah, yang sangat sulit ini hanya di asalnya samanya saja. Kalau yang sudah turun ke bawah ini sudah menjadi sangat gampang, ya. Udah mudah. Nah, di sini kita melihat lagi. Ketika masuk ke dalam akusala cita. Dari akusala cita kita melihat di sini dari 14 akusala cita.
dari 14 aku salah cita. Di sini kita ada bagi 4 grup, moha 1K4, low battery, ya, dosa 1K4 dan entry. Nah, kita melihat bahwa moha 1K, ya. Jadi di sini dari 14 aku salah cita, dan pasti kesannya ini kita nggak usah terlalu sulit. Dia hanya akan bersekat, dia udah mengatakan dan menyebut dirinya sebagai aku salah cetasika. Jadi dia hanya ke-14 aku salah cetasika hanya akan bersekutu dengan 14 dengan 12 kesadaran-kesadaran yang tidak bermoral. Jadi dia hanya bersekutu dengan tidak bermoral. Untuk yang ahetuka ataupun yang kesadaran-kesadaran sobana, dia pasti tidak bersekutu dengan aku salah cita. Kemudian muncul satu pertanyaan. Sedangkan di ahetuka cita, ya, di ahetuka cita di sana kita ada mengenal yang dikatakan sebagai 7 aku salah wipaka cita, ya, aku salah wipaka cita. Bukankah ini merupakan aku salah cita, ya, kesadaran-kesadaran hasil dari aku salah? Kenapa dia tidak bersekutu dengan apa artinya dia tidak bersekutu dengan faktor-faktor mental yang dan tidak bermoral. Nah, di sini kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa yang padahal 7 aku salah cita di sini dia muncul kan merupakan kesadaran ahetuka tanpa akar, namun dia yang disebut sebagai aku salah wipaka. Jadi kenapa dia tidak bersekutu dengan aku salah cetasika? Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Ya, silakan. Saya coba jawab kok Anthony ya. Itu karena dia kan ahetuka wipaka cita itu dia adalah kesadaran hasil. Kesadaran hasil yang mana muncul di keenam panca indera. Jadi di situ istilahnya akar apapun yang dari karma masa lampau dia tidak muncul sebagai akar di situ. Jadi tidak bisa dibilang ada kusala maupun akusalanya yang muncul di maksudnya secara aktifnya itu dia nggak muncul. Dia hanya kecenderungannya untuk menjadi sebagai hasil aja. Ya. Nah, jadi di sini 7 aku salah wipaka cita dia memang merupakan 7 kesadaran hasil yang tidak bermoral, ya, setuju yang tidak. Namun dia tidak bermoral bukan dalam arti dia bisa menghasilkan potensi kama buruknya itu. Dia tidak bermoralnya itu hanya merupakan hasil dari kesadaran tidak bermoral, ya, hasil dari kesadaran tidak bermoral. Jadi dia sendirinya tidak mempunyai atau dia termasuk kesadaran yang tidak menentukan abhyagata, ya. Dia merupakan kesadaran yang tidak memiliki potensi kama. Jadi sehingga dia hanya akibat dari lampau dari kesadaran yang tidak bermoral lampau yang mengatakan dia sebagai hasil yang tidak bermoral. Jadi dia sendiri juga bukan tidak bermoral, bukan juga bermoral, ya. Jadi dia merupakan kesadaran hasil. Sama juga nanti ketika kita melihat di kesadaran hasil yang indah, ahetuka kusala wipaka. Dia merupakan kesadaran hasil yang bermoral, tetapi dia sendirinya itu bukan merupakan kesadaran yang bermoral. Ya. Dia merupakan hasil dari kesadaran bermoral lampau. Ya, jadi di sini kenapa dia tidak bersekutu? Ini di sini masalahnya. Apalagi kalau yang terutama dikatakan kesadaran yang indah, pasti aku salah tidak akan bersekutu. Ya.
Kita lihat di sini mulai dari kama sobana dia udah masuk kesadaran yang indah. Semua kesadaran indah udah pasti tidak bersekutu ya, di sini tidak bersekutu dengan aku salah. Jadi kalau kita di sini kita hanya fokus di 12 aku salah cita. Jadi di sini kita melihat bahwa dari 4 moha satuka, ya, moha selalu hadir menemani semua kesadaran-kesadaran tidak bermoral. Apapun dia yang bersekutu dengan loba, ada pasti dia juga muncul sebagai loba moha. Ketika dosa juga dosa moha. Nah, kemudian ketika dia moha sendiri, dia pasti bersekutu dengan moha. Jadi di sini 4 moha catuka ini bersekutu dengan semua 12 kesadaran-kesadaran tidak bermoral. Kemudian kita melihat yang lobatri. Lobatri kita nggak usah jauh-jauh, kita hanya melihat ke tempat lobanya saja. Dia hanya bersekutu dengan yang kelompok loba. Yang di luar loba ini dia udah nggak ada. Ya. Ketika loba di sini muncul, dia pasti bersekutu dengan 8 loba mula cita, ya, 8 loba mula cita. Nah, namun ketika kita melihat di cetasika diti dan mana, ketika diti di ini muncul, dikatakan dia bersekutukan di diti ketika sebenarnya dia memiliki pandangan salah, sehingga pandangan salah ada bersekutu, ya. Jadi dia di sini hanya 4. Kenapa hanya 4? Kenapa yang lain tidak bersekutu? Kita lihat bahwa ketika diti muncul, mana tidak muncul. Kita ketahui bahwa loba diti mana, diti dan mana itu masuk ke dalam salah satu aniata yogis, ya. Kesadaran-kesadaran yang faktor-faktor mental yang tidak fix, ya. Yang tidak fix. Jadi dia ketika diti muncul, mana tidak muncul, mereka muncul secara nanakadaci we, ya, secara kehadiran secara nanakadaci. Ketika diti muncul maka mana tidak muncul, ketika mana muncul tidak muncul. Jadi di sini kita lihat ketika kesombongan muncul di sini apabila diti tidak muncul. Ketika diti dia muncul maka kesombongan di sini tidak muncul. Kemudian kita lihat yang dosa. Dosa juga hanya bersekutu dengan dosa, ya. Ketika dosa kita melihat dosa dia bersekutu dengan 2 dosa cita, ya. Nah, ini hanya 2. Nah, kemudian kita lihat lagi tina dan mida. Tina dan mida dia bersifat kemalasan dan kelambanan. Sebuah kesadaran dia baru bersekutu dengan tina dan mida apabila memang kesadaran itu malas, artinya kemunculannya itu sangat lamban, tidak aktif. Jadi di sini adalah semua kesadaran-kesadaran yang bersifat sah sangkarika, ya. Sah sangkarika di sini ada 4 loba mula cita yang sasangkarika, ya, somanasa sahagatam ditigata sampai utam sasangkarika, ya, yang juga yang UPK, ya. Jadi di sini juga dia pokoknya yang bersifat dorongan dia akan bersekutu dengan tina dan mida. Nah, kemudian kita lihat di sini di 24 kama sobana cita, ya. Dari 4 mahakusala cita ada 4 cita yang sasangkarika, ya, baik somanasa sahagatam, UPK sahagatam, nyana sampayutam atau nyana wipayutam sasangkarika mahakusala cita, sama dengan wipaka dan kriya. Nah, ini ada 12 yang sasangkarika di sini. Kenapa dia tidak bersekutu dengan tina dan mida? Dia padahal dia tidak aktif, dia butuh dorongan, muncul secara dorongan. Kenapa? Coba. Nah, ini siapa lagi yang ingin coba memberi pendapatnya? Ya, ini Penny lagi, Ci Penny lagi, ya. Yang lain kemana? Oke, Ci Penny silakan. Karena tinamida kan aku salah cetasika, dia nggak bisa muncul dengan sobana cita. Ya, itu aja jawabnya. Ya, sederhana. Ya. Jadi apa fungsi daripada sasangkarika dan asangkarika di kama sobana cita di sini?
apa fungsinya kalau di sini kenapa harus kalau tidak perlu bersekutu dengan tina dan nida, kenapa harus muncul sasangkarika dan asasangkarika? Kenapa? Ayo, siapa? Ada? Jadi kehadiran asangkarika dan sasangkarika di sini sebenarnya hanya sebuah menentukan bahwa sebuah kesadaran baji itu muncul lebih secara spontaneus atau secara dorongan. Artinya ketika sebuah yang muncul secara spontan, pada saat itu di sini dikatakan bahwa niat orang itu berbuat baiknya itu lebih aktif, ya, lebih aktif. Jadi di sini menentukan juga kekuatan kamanya. Orang yang berbuat baik dengan keinginan sendiri, dengan kemauan sendiri di sini dikatakan bahwa kekuatan kamanya itu akan lebih kuat daripada orang melakukan perbuatan baik itu dengan dorongan. Ya. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa fungsi daripada asangkarika dan sasangkarika di sini, dia di sini hanyalah bersifat keaktifan daripada cetananya sendiri saja. Ya, oke. Kemudian kita lihat lagi di Sobanacita, ya. Wicikica. Wicikica dia hanya bersekutu dengan Wicikica. Ini satu-satunya, ya. Ini hanya satu-satunya faktor-faktor mental yang bersekutu dengan kesadaran yang satu-satunya, yang paling sedikit di sini. Dari seluruhnya kita melihat dari atas ke bawah hanya ini yang bersekutu dengan satu cita. Jadi kalau bisa muncul satu pertanyaan di antara semua 52 faktor-faktor mental mana yang memiliki persekutuan yang paling sedikit? Ya, di sini Wicikica merupakan yang paling sedikit. Kita lihat di sini dari atas ke bawah cuma ini yang paling sedikit, ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke Sobana Cetasika. Ketika masuk ke Sobana Cetasika, kita lihat bahwa semua Sobana Cita, ya, semua Sobana Cita hanya akan bersekutu dengan kesadaran-kesadaran indah. Jadi kita di sini kita nggak perlu lihat lagi ini semua yang aku salah kita coret, kita matikan. Jadi kita hanya perhatikan di yang kesadaran indah. Ya. Jadi dari sini 19 Sobana Sadarana. 19 Sobana Sadarana di sini yaitu 19 faktor-faktor mental yang indah yang hanya yang akan bersekutu dengan semua Sobana Cita. Jadi dari 89 kesadaran kita melihat atau dari 121 kesadaran dalam metode luas hanya ada 30 kesadaran yang asobana, ya. 12 18 ini yang asobana karena dia tidak memiliki akar yang indah. Setelah ini semua dia dari kama sobana ke atas semua ini dia memiliki akar yang indah, ya, sobana. Jadi di sini dari 19 itu bersekutu dengan 59, ya. 59 89 kurangi 30 tinggal 59. 121 kurangi 30 dia jadi 91. Nah, jadi di sini kita melihat di sini persekutuannya sangat gampang. Kemudian kita turun ke Wirati 3. Wirati 3 sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Ini merupakan tiga perbuatan yang merupakan bagian daripada jala mulia berruas 8. Nah, jadi orang yang berpantang dari ucapan yang salah, berpantang dari tindakan yang salah, dan berpantang dari
penghidupan yang salah ini dikatakan adalah merupakan orang yang melakukan perbuatan baik, sehingga dia akan bersekutu dengan kesadaran-kesadaran yang bajik di sini, yaitu dengan 8 mahakusala citanya. Kenapa dia bersekutu dengan 8 mahakusala cita? Ketika seorang menjalankan sama waca, maka yang muncul adalah salah satu dari 8 mahakusala cita. Demikian juga sama kamanta dan sama ajiwa. Tapi Anda melihat di sini dia adalah sometimes and separately, ya. Jadi artinya kenapa sometimes and separately? Di sini dia artinya tidak setiap saat seseorang itu berpantang dari ucapan yang salah. Ya, ketika dia tidak berpantang dari ucapan yang salah, tidak berpantang dari tindakan dan penghidupan yang salah, pada saat itu tidak muncul. Ya, jadi ketika dia muncul, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak muncul. Kemudian separately ini artinya tidak mungkin ketiga wirati ini bisa muncul secara bersama-sama. Ketika kita melakukan keberpantangan dari ucapan yang salah, pada saat itu kita tidak melakukan keberpantangan dari penghidupan yang salah atau perbuatan yang salah. Sama ketika kita menjalankan penghidupan yang benar, pada saat itu kita tidak menjalankan ucapan yang benar dan perbuatan yang benar. Jadi di sini dia sehingga muncul secara terpisah, ya. Jadi di sini dia sometimes ketika dia menjadi mahawipaka, ini dia mahawipaka, dia sudah merupakan kesadaran hasil. Kesadaran hasil dia tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan yang melakukan perbuatan yang menghasilkan potensi kama lagi, ya. Jadi sehingga dia tidak bersekutu. Kemudian mahakiriya, ketika seorang arahat di sini dia tidak perlu melakukan ini secara berdasarkan perbuatannya lagi, sehingga dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan ini dia tidak bersekutu dengan kesadaran-kesadaran yang fungsional. Nah, juga ketika kita melihat di sini di 12 mahagata cita. Di 12 mahagata cita di sini dia tidak bersekutu dengan sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Kenapa? Ketika seseorang memasuki kondisi terserap, batin yang terserap dalam kondisi samadhi, pada saat itu yang muncul kesadarannya itu hanya adalah kesadaran jana, ya, kesadaran terserap. Pada saat itu dia tidak memikirkan tentang sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa. Namun kalau kita melihat ke tingkat daripada lokutara cita, ya, lokutara cita di sini, jadi di sini dikatakan bahwa di lokutara cita tersebut, karena sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa, ini adalah merupakan bagian dari jalan mulia beros 8, ya, sehingga di dalam vipassana seyogianya, sesungguhnya semua kesadaran-kesadaran di dalam vipassana dia adalah menuntun, ya, menjalani jalan mulia beros 8. Nah, sehingga ketika kita memasuki vipassana, maka semua jalan mulia beros 8 itu muncul, sehingga di sini dikatakan 3 wirati 3 selalu dan bersama-sama muncul. Itu 8 itu mulai dari samaditi, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samadhi, semua bersekutu dengan lokutara cita. Ya, jadi otomatis 3 wirati ini sini bersekutu. Nah, kemudian kita melihat karuna dan mudita. Karuna dan mudita dia juga hanya muncul di mahakusala cita di sini secara kadang-kadang dan terpisah, ya. Kadang-kadang dan terpisah. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai belas kasih, maka kadang-kadang muncul, ya, kadang-kadang tidak. Nah, juga ketika kita berbahagia atas kebahagiaan orang lain, di sana juga kita, ketika tidak, maka dia tidak muncul. Jadi karuna dan mudita itu tidak setiap saat muncul pada diri kita, hanya kadang-kadang ketika kita mempunyai perasaan batin, ya, yang munculnya adanya perasaan belas kasih, ada perasaan senang atas pencapaian orang lain. Pada saat itu maka karuna muncul ataupun mudita muncul. Ketika karuna muncul, maka mudita tidak muncul, karena seseorang itu tidak mungkin dalam saat yang bersama melakukan dua kesadaran itu muncul, dua kondisi itu muncul bersama-sama. Nah,
Kemudian di Mahawipaka juga tidak pasti tidak muncul. Namun ketika di Mahakiriya, seorang arahat juga bisa mempunyai perasaan, ya mempunyai perasaan. Walaupun perasaannya itu juga tidak mempunyai potensi kama, ya. Arahat juga bisa berbelas kasih, bisa bermudita cita atas apabila seseorang di antara Anda yang ketika bermeditasi mencapai ke tingkat pencapaian lebih tinggi, mencapai tingkat jana atau Anda memasuki tingkat kesucian, seorang arahat yang mengetahui Anda mencapai pencapaian itu, dia juga pasti bermudita cita atas apa yang telah Anda capai. Jadi di sini dikatakan bahwa dia muncul kadang-kadang dan secara terpisah juga sama. Kemudian di 12 Mahagata Cita, ya 27 Mahagata Cita, sorry ini 27 ya. Tadi 27 tersebut dia bisa muncul sampai ke jana keempat, ya ke jana keempat. Jadi di sini kenapa dikatakan sampai jana keempat? Jika dia juga muncul hanya kadang-kadang secara terpisah. Ketika seseorang ada melakukan meditasi mengambil objek karuna atau objek mudita di sini sebagai objeknya, maka saat itu muncul. Ya, artinya kalau ketika dia tidak mengambil maka objek tersebut sebagai objek meditasi, maka saat itu karuna tidak muncul atau mudita tidak muncul. Ya, ketika kita mengambil objek karuna, kita tidak mengambil objek mudita. Ketika kita mengambil objek mudita, kita tidak mengambil objek karuna. Jadi di sini maka dia muncul hanya kadang-kadang dan juga secara terpisah. Nah, dikatakan karuna dan mudita hanya menuntun kita menuju sampai jana keempat. Sehingga di jana kelima dia sudah tidak bersekutu dengan karuna dan mudita, ya. Karena di sini kita melihat yang bisa menghasilkan jana kelima ini karena di sini karuna dan mudita di sini juga mempunyai suatu perasaan, ya. Mempunyai perasaan, mudita juga berasa senang dan segala. Begitu masuk ke jana kelima dia sudah menjadi perasaan kita menjadi UPK. Sekarang kita masuki ke lokutara. Lokutara jana, ketika kita bermeditasi, ke lokutara ya, ketika kita bermeditasi di lokutara cita, pada saat itu di lokutara, baik lokutara jana atau lokutara cita, vipassana murni, ya, semua kita menuju ke tingkat vipassana pada saat objek kita itu sudah mengambil nama dan rupa, sehingga kita sudah tidak mengambil objek lain. Jadi otomatis karuna dan mudita di sini juga dia tidak muncul. Kenapa? Ketika seseorang sedang bermeditasi vipassana, pada saat itu tidak mungkin muncul perasaan belas kasih atau perasaan mudita. Karena di dalam ketika dia memandang, mengamati objek-objeknya, mentalitas materialitas, pada saat itu yang ada adalah kesadaran-kesadaran yang mengamati, ya, kesadaran-kesadaran vipassananya meditasi, sehingga karuna dan mudita tidak akan pernah bersekutu dengan lokutara cita, ya. Kemudian panindriya atau panya itu bisa muncul di 24 kama sobana cita, namun yang ada bersekutu yang nyana sampai utam. Dari 24 sobana cita, hanya 12 yang bersekutu dengan nyana. Jadi 12 nyana sampai utam cita, dia bersekutu dengan panindriya. Nah, sedangkan kalau sudah masuk ke tingkat mahagata cita ataupun vipassana cita lokutara, semuanya itu sudah pasti bersekutu dengan nyana, karena tanpa bersekutu dengan nyana, orang yang tidak mempunyai kesadaran akar tiga yang bersekutu dengan nyana, maka dia tidak akan pernah mencapai jana, maga, dan pala. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa semua kesadaran-kesadaran mulai dari mahagata itu udah pasti bersekutu dengan panindriya, ya. Oke. Jadi dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang munculnya fenomena mental ketika dikatakan ketika seseorang itu bermeditasi, ada berapa fenomena mental yang bisa muncul,
ya, ada bisa jadi sering kalau Pak Ausaidau selalu dalam damatok beliau dikatakan ketika Anda sudah mencapai ke tingkat pencapaian jana, misalnya jana pertama, ada 34 fenomena mental yang bisa muncul, ya, masuk ke jana atau masuk ke meditasi. Artinya dari 13 hanya samanya cetasika semua bersekutu kalau masih di jana pertama, kemudian 19 sobana cita dimasukkan, jadi 13 tambah 19 32 kemudian ditambah panindriya banyak, ya. Nah, di sini ketika dia mengambil, artinya ketika dia bermeditasi anapanasati, jadi dia pada saat itu dia ada mencapai jana, di sini panya bersekutu, ya. Jadi otomatis tadi 32 jadi 33 ditambah kesadarannya itu jadi 34 fenomena batin yang bisa muncul pada saat itu. Ya, ini yang sering ucapkan oleh Pak Ausaidau. Nah, kemudian kita melihat di sini tadi yang dikatakan persekutuan dengan metode Sampayuga Method, ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk melihat ke yang persekutuan dengan Sanggaha Method, ya. Jadi di sini bagaimana kombinasi daripada kesadaran-kesadaran dengan cetasika-cetasikanya. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Atau kita lanjut dulu ya, nanti masuk masa diskusi kita berbanyak bertanya, ya. Oke, saya langsung aja. Jadi kita melihat bahwa dari kesadaran yang di sebelah kiri, ya, kesadaran yang di sebelah kiri tersebut, kita dapat melihat barisan pertamanya ini kesadaran, kemudian di bagian kolom pertama itu kesadaran, bagian atas baris pertama itu adalah faktor-faktor mentalnya. Nah, jadi dari yang pertama kita melihat loba mula cita, ya, yang asangkarika di sini. Kenapa dipisahkan asangkarika sama sangkarika? Sebenarnya hanya nanti kita melihat hanya satu faktor yang menyebabkan dia berbeda. Dari 4, ya, asangkarika loba mula cita yang pertama, dia akan bersekutu dengan, kita melihat di sini ada 19 cetasika yang bisa bersekutu dan ada yang 18. Nah, ini bedanya di mana? Kita lihat yang di sini. Yang di loba mula cita yang pertama, berarti somanasa sahagatam, di tigata sampai yutam. Berarti di sini semua komplit bersekutu. 13 hanya samanya cetasika bersekutu karena piti di sini dia pasti bersekutu karena dia somanasa, ya. Nah, di sini kita turun ke ketiga dan keempat karena dia jadi UPK sahagatam, maka piti di sini tidak bersekutu, ya. Nah, kalau kita lanjut lagi, ketika dia di tigatan sampai yutam dia bersekutu dengan diti, namun pada saat itu dia tidak bersekutu dengan mana. Nah, ketika dia menjadi di tigata wipayutam yang kedua, di tigata wipayutam, dia tidak bersekutu dengan diti tapi bersekutu dengan mana. Nah, jadi di sini kita melihat di sini sama-sama 19 yang pertama dan kedua, namun hanya berbeda di diti dan mana. Di sini di persekutuan di Sanggaha Method kita hanya melihat di sini aja. Dia tidak terlalu sulit. Nah, kemudian ketika ketiga dan keempat dia UPK, kita buangkan piti, dan di sini juga diti dan mana saja. Ketika dia di tigata sampai yutam bersekutu dengan diti, ketika dia di tigata wipayutam dia bersekutu dengan mana. Jadi tetap sama. Kemudian dia di loba mula sasangkarika di sini, dia di sini hanya ditambah dengan tina dan mida, ya. Kalau asangkarika dia tidak bersekutu dengan tina mida, di sasangkarika dia bersekutu dengan tina mida. Ini semua sama. Jadi tidak terlalu sulit. Di sini kita lihat cara apanya dia jauh lebih gampang, ya. Nah, kemudian kita lihat di dosa.
Dosa di sini kita lihat sama aja dengan hal-hal di atas. Ketika di 13 anya samanya cetasika, kita ketahui bahwa dosa itu dia selalu perasaannya itu adalah patiga. Patiga sampai yutam. Jadi dia bersekutu dengan dosa, jadi otomatis bersekutu dengan merasa menyakitkan secara mental, maka piti tidak bersekutu. Ya. Nah, kemudian kalau dosa sudah pasti tidak bersekutu dengan loba. Semua loba tri ini tidak disekutui. Tapi kalau moha catuka dia semua bersekutu dengan semua yang aku salah, ya kan? Nah, dosa pasti bersekutu dengan dosa. Karena dosa itu kita lihat hanya ada dua, dia selalu domanasa sagam patiga sampai yutam. Dia tidak ada kondisi yang gimana, ya. Jadi di sini dia selalu ya perasaan menyakitkan ya tadi, sorry. Jadi kemudian tina dan mida, kalau kita lihat di sini tina dan mida yang asangkarika dan sasangkarika. Jadi kalau yang sasangkarika di sini muncul bersekutu dengan tina dan mida. Nah, kemudian wicikica. Wicikica di sini kita lihat dia tidak bersekutu dengan wicikica ya. Jadi di sini artinya dia hanya bersekutu dengan dosa. Jadi dari sini total kita melihat ada 20 ya. Kalau ketika dia menjadi sasangkarika dia menjadi 22. Jadi di sini pembacaannya juga semua tidak terlalu sulit. Kemudian di moha catuka ya, moha ketika dia di sini hanya bersekutu dengan wicikica. Jadi di sini kalau hanya moha yang ada keraguan-raguan bersekutu dengan wicikica. Tadi kita di awal kita sudah melihat bahwa satu-satunya di sini ya kesadaran faktor-faktor mental yang bersekutu paling sedikit itu adalah wicikica. Jadi hanya wicikica ini bersekutu dengan moha mula yang wicikica sampai utam. Kalau udaca di sini kita melihat dia hanya berbagian daripada di mohanya itu ya, dia di bagian moha. Jadi kalau yang dari 13 anya samanya di sini pasti piti tidak ada karena dia tadi kita udah lihat di bawah dia UPK kan, perasaannya UPK. Kemudian ketika orang memiliki keraguan-raguan dia pasti tidak mempunyai mempunyai kekhawatiran, ketidaktenangan batin, maka dia tidak mempunyai canda, tidak punya wish. Ketika kita kondisi tidak senang, maka atau batin kita lebih tidak nyaman, lebih risau, kita tidak mempunyai keinginan melakukan apapun di sini. Nah, ya jadi di sini moha satuka pasti bersekutu dengan moha. Jadi di sini ada 15. Selanjutnya kita melihat ke bawah. Di antara semua kesadaran ya dwi pancawinyana ada 10 dwi pancawinyana merupakan kesadaran yang mempunyai persekutuan faktor-faktor mental yang paling sedikit ya dari semuanya. 10 dwi pancawinyana hanya bersekutu dengan 7 cetasika yaitu 7 sabacita sadarana cetasika. Yang lain dia tidak bersekutu lagi ya. Jadi di sini karena dia munculnya ini udah pasti tadi kita sebutkan bahwa muncul dari kekuatan kama lampau. Jadi dia tidak perlu usaha, dia tidak perlu wirya, dia tidak perlu canda, semua dia tidak perlu ya. Dia hanya bersekutu dengan sabacita sadarana. Kemudian somanasa santirana cita, dia bersekutunya itu kita lihat di sini dari 13 anya samanya cetasika, dia kita tahu bahwa dia tidak perlu bersekutu dengan wirya ya, karena dia kemunculannya itu dengan merupakan kesadaran hasil. Jadi di sini tidak perlu usaha. Ya dia juga tidak perlu canda. Dari semua yang ahetuka di sini kita melihat yang satu-satu yang memiliki bersekutu dengan wirya di sini kita lihat hanya mano dwara dan hasitupada ya. Hanya ini yang bersekutu dengan wirya, yang lain tidak. Kemudian kita melihat di sini Somanol Mendrawajana ya. Dari 13 anya samanya cetasika dia bersekutu dengan 11, dia tidak bersekutu dengan piti dan canda ya. Kenapa dia tidak bersekutu dengan piti? Karena kita tahu di sini dia kan UPK ya, fungsional namun UPK. Nah,
kemudian di sini dia tidak memerlukan canda karena dia juga merupakan walaupun dia fungsional di sini bersifat fungsional, namun kemunculannya ini dia tidak membutuhkan canda untuk kemunculannya. Ya. Hasitu-pada, ya kita melihat Hasitu-pada di sini dia juga di sini hanya bersekutu dengan 12 cetasika. Cetasika di sini tanpa perlu canda. Ya. Jadi kalau kita melihat dari 18 ya, dari 18 kesadaran-kesadaran yang ahetuka, dia semuanya tidak memerlukan canda untuk kemunculannya. Ya. Nah, kemudian UPK Santirana dan Manodhatu. Manodhatu masih ingat Manodhatu itu merupakan 3 kesadaran yang terdiri dari panca dwara wajana dan 2 sampaticana cita. Nah, mungkin di minggu-minggu lalu saya sudah sebutkan kenapa 2 sampaticana dan 1 panca dwara wajana disebut sebagai Manodhatu. Ya, kita lihat bahwa dari 89 cita, 10 diantaranya yang merupakan 5 pasang kesadaran indera, 5 indera, itu merupakan kita sebut dengan panca winyana dhatu, ya, panca winyana dhatu, dwi panca winyana dhatu. Nah, sedangkan dari 89 dikurangi 10 tinggal 79. 79 di antara 79 itu 3 disebut sebagai Manodhatu dan 76 sisanya kita sebut sebagai Mano Winyana Dhatu. Nah, Anda masih ingat nggak kenapa yang 3 ini disebut sebagai Manodhatu bukan Mano Winyana Dhatu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kayaknya saya di minggu-minggu lalu sudah ada pernah menyebutkan. Kenapa? Sebagai Manodhatu dan Mawinyana, apa bedanya? Ada nggak yang kira-kira bisa kasih masukan? Nggak ada. Ini kita lihat ya, dari kita belajar Abhidhamma begitu lama, ini sudah sering disebutkan. Namun memang jarang ada yang menanyakan. Ya, jarang ada yang menanyakan kenapa ada cuma ini dimasukkan ke dalam Manodhatu dan nggak ada disebut Mano Winyana Dhatu. Panca dwara wajana dan sampaticana dikatakan sebagai Manodhatu karena memang kemunculannya. Kalau kita melihat, saya sebelum itu kita melihat ke dwi pancawinyana ya, ke dwi pancawinyana. Kenapa disebut sebagai dwi pancawinyana? Dwi pancawinyana ya. Jadi karena memang dia merupakan elemen dari 5 kesadaran pintu. Jadi mereka semua muncul berdasarkan kesadaran mata, telinga, hidung semuanya. Jadi kalau yang caku winyana dhatu, sota winyana dhatu, gana winyana dhatu, jiwa winyana kaya. Jadi kemunculan itu semua bergantung pada pintu mata, telinga, hidung, lidah dan jasmani. Kemudian yang ini padahal 79 ini semua munculnya itu tergantung kepada hadayawatu. Ya, kesadaran-kesadaran yang muncul di batin menggunakan landasan fisiknya itu padahal batin. Ya, Mano dwara wajana cita, ya tergantung kepada hadayawatu, ya tergantung kepada hadayawatu, namun muncul melalui pintu batin. Nah, jadi padahal semua masuk tergantung pada pintu batin sehingga tergantung itu munculnya sebagai mano ya, mano winyana, Manodhatu dan Mano Winyana Dhatu. Namun perbedaannya kita melihat semua objek-objek sebenarnya objek-objek daripada kesadaran batin ya. Semua kesadaran batin mereka mengambil objeknya itu bisa objek saat ini, bisa objek masa lampau,
dan bisa objek maka akan datang dan juga bisa objek yang tidak tergantung pada waktu. Jadi ketika batin itu mengambil objek nibbana, mengambil objek kasina ya konsep pada itu semua kemunculan mereka tidak tergantung waktu-waktu ya. Nah, ketika kita mengambil objek lampau ya, teringat objek lampau itu juga sudah lewat. Mengambil objek akan datang, kita terpikir akan besok kita akan pergi kemana ya. Objek kemana tempat yang besok akan kita datangi itu kan objek akan datang. Namun kalau kita lihat ketiga daripada mano datu ya, 5 memang kemunculan tergantung pada hadaya waktu, tapi objek yang diambilnya adalah objek saat ini dari objek 5 pintu. Jadi dia hanya muncul mengikuti objek daripada 5 pintu. Jadi dia bukan muncul dan mengambil melalui objek batin. Dia hanya objek dari 5 pintu. Jadi dari 5 pintu indera itu muncul, objeknya itu ini yang diikuti ketika setelah kesadaran mata sampai di sana ya, caku winyana sampai di sana santirana. Nah, sedangkan santirana kita lihat, Anda katakan bahwa santirana itu juga mengikuti objek saat ini, namun santirana di sini dia ketika dia hadir ya, menjadi fungsi tadalambana ya, dia kan menjadi fungsi pencatatan tadalambana di mano dwara wajana cita juga muncul tadalambana ya kan, terutama yang ati wibuta ramana witi dan wibuta ramana witi. Nah, itu kan muncul ati wibuta itu kan muncul tadalambana. Ketika ada muncul tadalambana, ini kan objeknya ini dia mengikuti objek batin aja sehingga dia tidak masuk. Maka dui sampaticana dan pancadora wajana yang masuk ke dalam mano datu ya. Nah, itu sebenarnya. Oke. Kita melihat di sini selanjutnya 2 sampaticana cita, 2 santirana dan 3 manodatu. Ini dia 5 ini hanya bersekutu dengan 10 cetasika. Masing-masing kita di sini mereka dari 13 anyasamanya cetasika mereka tidak bersekutu dengan wirya, piti dan canda ya. Oke, dari sini kita dapat dengan gampang melihat bagaimana persekutuannya ya. Kemudian kalau kita masuk ke mahakusala cita, ini persekutuannya ini disebut sebagai yang misal dui panca mahakusala yang patamadui ya, patamadui artinya yang somanasa sahagatam nyana sampayutam asangkarika dan sasangkarika di sini. Jadi di sini kita lihat dia semua yang somanasa maka piti dia tetap bersekutu ya. Jadi dia di sini 13 anyasamanya cetasika semua bersekutu. 25 sobana cetasika dia semua bersekutu dengan hal-hal yang baik. Jadi di sini mahakusala ada kesadaran indah, maka yang 25 bersekutu. Kenapa? 19 sudah pasti bersekutu. Wirati 3 bisa bersekutu ketika dia menjalankan sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa. 2 apamanya ketika dia mempunyai perasaan muncul karuna dan mudita. Kemudian panya bisa muncul di sini ya. Di sini sorry, yang pertama berarti yang nyana sampai yutam sorry. Jadi yang nyana sampai yutam dia bersekutu dengan panya. Jadi sehingga di sini di sini 13 tambah 25 38. Ketika dia yang di sini yang dua ini berarti nyana wipayutam. Nyana wipayutam kita hanya menghilangkan panya saja. Jadi dari sini 38 menjadi 37. Nah, kemudian yang ketiga di sini dia menjadi UPK sahagatam ya, tapi tetap nyana sampai yutam. Ketika dia UPK dia piti hilang ya. Namun di sini yang 25 dia semua bersekutu ya, karena dia UPK tapi nyana sampai yutam. Kemudian yang di sini UPK dan nyana wipayutam. Ketika UPK piti udah pasti hilang, panya juga hilang. Jadi di sini hanya 36. Nah, kalau kita lanjut lagi ke Mahawipaka sama saja, ini persekutuannya hanya sama. Cuma di Mahawipaka yang perlu kita perhatikan bahwa di Wipaka Cita dia tidak menjalankan sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa, tidak menjalankan tersebut ya. Jadi dalam kesadaran hasil itu tidak ada menjalankan keberpantangan.
Ya. Kemudian kesadaran hasil juga tidak menjalankan karuna dan mudita, ya. Nah, namun kesadaran hasil ini kita lihat di sini ya, kalau yang nyana sampai yutam dia ada bersekutu dengan panindria, yang nyana wipatu yutam tidak, ya. Sama ketika di mahakriya, ya. Di mahakriya dia kalau yang UPK dia menghilangkan piti. Ya, kalau yang di Wirati 3 kita udah tahu bahwa seorang arahat tidak perlu menjalankan sama waca-waca, sama kamata, sama ajiwa lagi. Karena di dalam batin dia sudah tidak perlu ada kepertentangan karena memang dia sudah batinnya sudah murni, ya. Sudah murni, jadi tidak walaupun tanpa dikatakan berlatih pun dia sudah tidak ada muncul mica ajiwa, ya, tidak ada muncul mica waca dan semuanya tidak muncul. Nah, jadi di sini persekutuannya juga sama. Ketika dia nyana sampai yutam, dia bersekutu dengan panya. Ketika nyana wipada yutam, dia tidak bersekutu dengan panya. Nah. Kemudian kita lihat di yang Mahagata Jana sama Mahagata Jana di sini dia bersekutu dengan semua 13 hanya samanya cetasika sama-sama yang tadi, ya. Artinya di sini yang mengambil jana pertama sebagai landasannya. Jadi Witaka Wicara masih Witaka Wicara Piti sini semua masih bersekutu. Jadi di sini otomatis di yang pertama 13 hanya samanya cetasika dia muncul, kemudian dia di akusala pasti tidak muncul, yang di Sobana 19 Sobana pasti muncul. Nah, ini yang menjadi 19 tambah 13 di sini, ini yang menjadi 32, ya. Kemudian yang di sini kita lihat karena dia pada saat memasuki jana, dia tidak menjalankan sama waca sama kamanta, sehingga wirati 3 semua tidak bersekutu dengan kondisi ketika dia memasuki jana semua, baik jana pertama sampai jana kelima, ya, wirati 3 tidak bersekutu. Kemudian dua apamanya, karuna dan mudita hanya bisa muncul untuk jana 1 sampai ke jana keempat. Ketika sudah jana kelima, dia sudah tidak bersekutu lagi. Ya, kalau panya sudah pasti masuk ke dalam tingkat mahagata, sudah pasti masuk, ya. Jadi dia panya semua bersekutu. Jadi dari sini kita dapat menghitung semua cetasika yang muncul. Ketika sampai ke jana kelima, kita di sini kita hitung. Jadi antara jana 2, 3, 4, 5 masing-masing kita menghitung di Witaka dan Wicara ini sebagai faktor jana yang dieliminasi, ya, satu-satu. Nah, kemudian setelah masuki jana keempat kita mengeliminasi piti lagi, ya. Jadi ini yang kita perhitungkan. Jadi di sini kita masuk di jana kelima. Di sini dua apamanya karuna dan mudita sudah tidak bersekutu, karena dua karuna dan mudita tadi kita sebutkan sudah hanya bisa menuntun orang sampai ke jana keempat, ya. Ketika jana kelima dia sudah tidak bisa, nah, maka di sini dia tidak bersekutu. Jadi dari sini kita dapat menghitung. Kemudian di lokutara cita juga prinsipnya di sini karena kita menggunakan sebagai lokutara jana, di sini kita bukan menggunakan Vipassana nikah, perhitungan kita menentukan samadhana nikah, maka ini faktor-faktor jana kita perhitungkan, ya. Jadi perkaliannya juga sama. Jadi sebenarnya di Sanggaha Method dan Sampai Yoga Method ini prinsipnya sama saja, ya. Jadi hanya melihat bagaimana persekutuannya, apa yang menyebabkan dia bisa bersekutu dan apa yang menyebabkan dia tidak bersekutu. Nah, jadi dengan demikian kita bisa tahu dalam setiap kondisi kesadaran kita ada berapa cita yang bersekutu, ada berapa cetasika yang bersekutu dengan kesadaran tersebut. Nah, sekarang dari semua faktor-faktor mental tersebut, 52 cetasika, 52 faktor-faktor mental tersebut, dia sebutkan dari 52, 41 diantaranya, ya. Jadi 52 itu dari itu 11 dan 41 diantaranya dikatakan sebagai niyata yogis. Niyata yogis yaitu faktor-faktor mental yang bersifat fix, ya, yang pasti bersekutu, ya, yang dia bersekutu secara muncul secara
kondisi yang pasti muncul ketika dia bersekutu, itu dia pasti bersekutu secara penuh. Sisa 11 diantaranya kita sebut sebagai aniyata yogis, ya, sebagai faktor-faktor mental yang tidak fix. Nah, di sini dikatakan nih secara niyata, yaitu secara menyeluruhnya itu bersekutu. Jadi aniyata yogis tidak menyeluruh. Dari 11 aniyata yogis tersebut kita lihat apa saja yang masuk ke dalam aniyata yogis. Tadi pertama kita sudah lihat pasti yang sudah kita tahu bahwa ketika diti dan mana, ya. Ketika diti dan mana muncul, maka di sini mereka yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi selain itu kita lihat Isa Macaria Kukuca. Nah, jadi ketika ada seseorang itu muncul Isa, maka pada saat itu dia tidak muncul Macaria. Ya. Jadi ketika seseorang itu punya iri hati dengan orang lain, pada saat itu dia tidak muncul kepelitan. Ketika muncul kepelitan, pada saat itu tidak muncul ya, karena tidak ada dua kondisi ini bisa muncul secara bersama-sama. Tidak mungkin seseorang itu bisa pelit pada saat itu dan juga iri pada saat itu, ya. Ketika dia terpikir dengan pelit, dia maka pelit. Pada saat dia muncul kecemburuan, pada saat itu muncul. Jadi ini semua dikatakan sebagai aniyata yogis, ya. Isa Macaria. Ketika Kukuca muncul juga ketika dia hanya muncul pada saat dia memang punya penyesalan. Jadi kalau kita melihat ke dalam dosa Catuka, dosa Isa Macaria Kukuca di sini, tiga diantaranya Isa Macaria Kukuca ini masuk ke dalam aniyata yogis, ya. Kemudian mana dari tiga loba, kemudian tina mida. Tina dan mida juga kemalasan dan kelambanan ini masuk ke dalam aniyata yogis di sini, walaupun tina dan mida dia muncul bersama-sama, namun di sini dia kondisi ketika dia memiliki kemalasan dia baru muncul, kalau tidak dia tidak muncul. Nah, kemudian wirati tiga yang dari soban dari 11 itu ada 5 yang masuk ke dalam aniyata yogis, yaitu wirati 3 dan 2 apamanya. Sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa. Ketika sama waca muncul, yang lain tidak muncul. Ketika sama waca muncul, sama kamanta muncul, yang lain 2 tidak muncul. Jadi ini 3 ini masuk ke dalam aniyata yogis. Juga karuna dan mudita. Ketika karuna muncul, mudita tidak muncul. Jadi sehingga dengan cara demikian kita melihat bahwa ini dia katakan sebagai faktor-faktor yang bersifat aniyata, yang tidak muncul secara menyeluruh, ya. Jadi artinya ketika satu muncul dia tidak muncul. Oke. Sampai di sini kita dapat melihat ya bagaimana ketika semua faktor-faktor mental yang bersekutu dengan kesadaran, ya. Sekarang kenapa kita belajar semua faktor-faktor mental dan kesadaran-kesadarannya ini kita pelajari, ya. Jadi sekarang dari sini kita bisa muncul satu pertanyaan, ya. Misalnya saya muncul satu pertanyaan. Jika ada seseorang atau kita di pagi hari muncul rasa marah, ya. Karena pada saat itu makanan yang disajikan kepada kita itu tidak enak. Ketika pada saat itu di pagi hari kita sudah terpikir ingin memiliki sarapan yang baik, sarapan yang enak, namun tiba-tiba makanan yang disajikan itu tidak enak. Pada saat itu kesadaran apa yang muncul pada diri kita? Nah, setelah tahu kesadaran apa yang muncul dengan diri kita, pada saat itu juga kesadaran itu bersekutu dengan faktor-faktor mental apa saja. Nah, coba kira-kira ada yang bisa kasih masukan nggak di sini? Kasih pandangannya. Siapa kira-kira? Ada? Nggak ada?
Ya, kita lihat di sini. Seseorang yang marah, ya. Marah itu kesadaran apa yang muncul? Ya, mungkin ya Cik Maria, silakan. Dosa. Ya ini siapa yang resen? Ada Cik Maria resen. Kita kasih Cik Maria dulu ya, Ko Harjoyo. Oh ya, baik. Oh sorry. Oke, ya kasih Cik Maria, silakan. Anda belum unmute ya? Halo, mana? Udah resen? Kok suaranya belum keluar? Halo, malam Pak Antoni. Ya malam. Saya coba menjawab ya. Ini kalau misalnya merasa tidak enak itu berarti yang muncul itu dosa ya, benci gitu. Ya. Faktor mental dosa ya. Oke, betul. Benci terus bersekutu juga dengan lengkapnya kesadaran gimana? Lengkapnya kesadaran. Kesadarannya kayak mana ya? Kesadarannya domanasa apa ya? Domanasa sahagatam ya. Domanasa sahagatam. Terus apa lagi ya? Dosa. Coba gimana? Pelan-pelan, nggak apa-apa. Ini kita diskusi justru ingin mencoba pelan-pelan untuk memunculkan pemikiran kita. Coba lihat di tabel kita. Dosa kan cuma ada 2. Iya, dosa cuma 2. Bentar. Patiga ya, domanasa sahagatam patiga sampayutam ya. Oke. Tadi yang apa dia enggak kemunculan dengan spontannya asangkali. Ya, pasti asang. Karena begitu kita melihat makanan itu kita langsung muncul kemarahan kan. Kan tidak ada orang yang minta kita marah kan. Kita marah sendiri kan. Nah, iya. Oke. Ketika kita marah sendiri, pada saat itu Nobanasa Sahagatam patiga sampai asangkarika ya dosa mula cita. Nah, ketika kesadaran ini muncul, berapa faktor mental yang bersekutu dengan dia? Jadi di sini cara ngambilnya kayak gimana? Ini yang itu yang sabah cita sadarana tetap ada 7 ya? Ya 7 udah pasti. Oke, pasti. 7. Terus yang Kinata itu semua ada lah ya. 6. Perasaan dia gimana? Perasaannya dia, piti yang nggak ada ya? Ya pasti piti nggak ada. Jadi dikurangi piti lah ya. Piti terus candanya ada ya? Ada. Nah, canda wirya pun ada ya? Pasti. Witaka, wicara, adimokka ada. Ada. Nah, terus itu yang Oke, dari 13 kan cuma 1 yang tidak ada. Berarti 12. 12. Terus dosanya cuma 1 ya, ada ya? Yang apa yang akusalanya cuma dosa ya? Kita ya dari dosanya itu memang pada saat itu ketika dia muncul dosa ya, saat itu dia ada muncul rasa iri hati enggak? Dosa enggak ada ya, enggak ada. Enggak ada. Enggak. Dia tidak ada rasa iri. Dosa sama moha ya? Ya moha pasti. Nah. Ya.
Jadi ditambah dosa tambah mohanya 4 ya. 4 aku salah sadarana. Jadi di sini kita lihat 12 tambah 4 tambah 1. Jadi ada 17. Oh, kalau moha tetap berempat ya, apa Ko Antoni? Ya, di sini sebenarnya karena kita tidak menspesifikkan, tidak menyebutkan tentang bagaimana mohanya itu akhirika anotapa dan udaza. Biasanya di sini dia muncul secara menyeluruh, kecuali karena biasanya orang kalau sudah melakukan perbuatan buruk, ya dia sudah tidak malu untuk melakukan perbuatan buruk, juga tidak takut untuk melakukan perbuatan buruk, ya. Oh iya ya. Iya. Ah, Jadi dosanya 1. Dosa 1 terus yang jadinya berapa tadi ya? 12 tambah 4 16. Tambah dosa 1. 15. 15 terus ini semua nggak ada lagi ya, tinamida semua nggak ada ya? Ya, jadi 12 tambah 4 tambah 1 17 ya. Ini karena di sini kita melihat di sini kan di sini dia muncul secara spontan, maka tinamida pasti tidak bersekutu kan, dia kan bukan sasakarika. Iya. Ya, oke, saya ya udah. Kalau nggak ada, mari kita sama-sama melakukan pelimpahan jasa ya, sambil melafalkan etawata ya. Oke. Etawata caam hehi sampadam punya sampadam sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia. Etawata caam hehi sambatam punya sambatam sabe buta anumodantu sabah sampati sidia. Etawata caam hehi sambadam punya sampadam sabe sata anumodantu sabah sampati sidia. Idamo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idamo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idamo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame punya asawa kaya waham hotu. Idame punya nibanasa pacaya hotu. Mama punya bagam sabasa tanam bajemi. Tesa be mesamam punya bagam labantu. Sadu, sadu, sadu. Ya, oke. Terima kasih teman-teman.